Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Suka kepo nggak ke medsos anak gitu? Aku dilalah kan gini ya, ada Google Family itu kan. Oh iya. Itu udah Aman itu. Aman, lumayan lah. Artinya saya bisa ini lihat kalau di medsos kan, akhirnya kan aku berkawan dengan dia kan. Iya, iya. Nah otomatis kan status dia selalu muncul di Google. Akhirnya dia aku nggak perlu Ngepoin ya. ngepoin itu di Google, itu ada laporan itu ya udah saya liatin. Aman nih, aman ini. Aman sih. Anakku nggak pernah bertengkar dengan ini, nggak pernah bertengkar dengan temennya. Iya. Mencontoh Kecuali- bapaknya mungkin ya. Kecuali di WA aku yang agak susah ini. Itu ya kontrolnya agak kurang ya di WA ya. Kita kan nggak bisa ya, istilahnya postingan di WA japri-japrian itu kan nggak bisa kita Nggak bisa, betul. kontrol itu. Dan bahkan status di WA pun juga bisa kita pilih Kang, siapa yang mau kita Betul. boleh lihat ya. Iya, aku Bisa juga difilter. banyak kok ngeblokir orang. Bukan apa-apa, karena demi keamanan bersama Oke, gitu. Iya sih. Nggak apa-apa juga sih sebetulnya ya. Lagian juga sebenarnya sih nggak ada tendensi apa-apa ya. Artinya ketika memblokir orang itu bukan berarti kita nggak mau ngeliatin orang atau ngerasani itu, Iya, enggak. iya. Tapi lebih baik tidak gitu loh. Lebih baik tidak gitu. Ya buat keamanan bersama lah. Iya, Iya kan? kenyamanan bersama, keamanan bersama, dan kita bisa ngerasa bisa saling jaga lah gitu. Iya, Uh-uh. iya sih. Iya. Betul. Dan memang dari medsos sendiri kita akhirnya ini Kang, ada tambahan wawasan. Kita bisa bahkan lebih cepat ya kali ya kalau misalkan kita lihat satu berita di medsos daripada kita harus menunggu ya kan berita yang Tapi kan- di media mainstream. Tapi persoalannya perlu verifikasi. Karena belum tentu itu asli beritanya. Saya Benar tidak ya? akan ngomong tentang hoax Valid. ya. Oke. Tapi gini, kadangkala orang ya itu tadi kembali lagi, mungkin maksudnya baik, Ya. tapi cara penyampaian itu bisa menjadi persoalan. Oke. Ya kan? Misal ada kecelakaan Ya. di mana gitu. Aku videoin, terus sampai kemudian aku bikin caption. Ya. Share di sosmed. Terus di-share di sosmed. Belum tentu itu akan membantu orang. Bisa jadi itu akan mencelakai orang juga. Ya. Gitu loh. Dari hasil captionnya itu tadi ya. Karena ya saya ingat sih sebenarnya waktu ada satu tayangan video di YouTube itu yang menarik itu, dan juga pernah di-share di TikTok kayaknya. Ya. Polisi marahin sopir truk gitu. Oke, Itu kejadian di luar negeri. Gara-gara dia ngerekam kejadian kecelakaan. Si sopirnya ini merekam kejadian kecelakaan. Dan polisinya kemudian ngomong ke dia, hakmu apa untuk merekam ini? Iya, oke. Anda tidak punya otoritas, Anda tidak boleh melakukan itu. Ini ada kewenangan sendiri untuk melakukan itu. Kalau Anda wartawan nggak Boleh, apa-apa. Itu pun jurnalis. tetap harus ada izin dulu. Iya. Iya. Karena nggak langsung bisa ditayangin. Harus ini dulu. Proses editor ya. Karena kan katakanlah misalkan kejadian kecelakaan misalnya ya, atau misalkan bencana gitu kan. Kalau itu gambarnya ngeri, itu waduh. Kan itu menyalahi ini juga sih ya. Kode etik. Kode etik ya. Dan mereka karena tidak ada di bidangnya itu, mereka nggak tahu. Iya, makanya sebenarnya dengan acara kayak gini nih kita akhirnya bisa iya ya harusnya gitu. gitu ya. Ya kita mengedukasi lah. Iya sih. Ya pura-puranya gitu sih. Ya minimal mengedukasi diri kita sendiri lah. Iya, kan? mencoba membiasakan. Membiasakan untuk tidak. Katakanlah gini, ada orang telantar nih misalnya, terus difoto. Iya. Terus wajahnya diliatin. Nah, itu juga Nggak etik ya. nggak etik. Bahkan orang gila pun nggak boleh loh. Sampai segitunya ya. Iya, harusnya Kode nggak etik boleh. itu. Oke. Karena bukan orangnya yang dapat efeknya, keluarganya. Imbasnya malah ke situ justru. Betul. Sih. Itu. Ya, perlu berhati-hatilah dalam bermain sosmed. Ya. Setuju ya? Oke, harus.
Makanya hashtag cinta. Wah. Sampai sekarang masih sama hashtag cinta? Ya udah Enggak ganti. sih. Setelah episode cinta selesai, aku bikin hashtag Deleming. Iya. Deleming betul. Sempat Hashtag lama itu Deleming, iya. bertahan lama Deleming. Hashtag Deleming itu karena aku apa ya istilah Mau istilah ngomong apa aja Jawanya, ya? istilah Jawanya itu saking bongkonya gitu loh, saking mangkelnya. Ini kok orang-orang malah dadi gitu loh. Nah, Akhirnya ya udah aku ikutan Deleming aja deh. Dengan Deleming itu aku kan bebas bicara. nah, Wah, iya. mau sikat manapun oke lah gitu. Lah kan Deleming gitu. boleh-boleh aja ya kan Deleming. Iya. Nah, dan memang kejadian pada waktu itu banyak orang pada Deleming ternyata. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Dengan Deleming itu aku kan bebas bicara. Nah, Wah, iya. mau sikat manapun oke lah gitu. Lah kan Deleming gitu. boleh-boleh aja ya kan Deleming. Iya. Nah, dan memang kejadian pada waktu itu banyak orang pada Deleming ternyata. Termasuk ini ya petinggi-petinggi ya. Iya. Malah pada bertengkar kan. Iya. Nggak tahu sih masih berlanjut nggak sih di Twitter. Aku nggak begitu hobi Twitter. Tapi masih ada akun. Ada, paling aku buat share link aja. Iya, share Spotify, share Iya, YouTube. kan harus produktif katanya. Iya. Ya, kan aku orang kreatif. Nggak salah aku tinggal di kota kreatif. Iya ya. Kalongan kota kreatif. Keren. Yang namanya kreatif itu nggak harus membuat sesuatu yang baru loh. Bisa jadi sesuatu yang sudah ada, terus kita permak, kita kemudian modifikasi dengan berbagai macam tampilan, maka dia seolah-olah menjadi baru. Itu kreatif. Oke. Tanpa harus membuat hal yang baru. Iya. Kita hanya memanfaatkan yang sudah ada, terus kemudian mencoba mengaransemen ulang, membuat sesuatunya jadi tampak berbeda. Remake, recycle, bin. Aku jadi kalau bilang recycle itu jadi keingat ini, sepeda. Oh iya. Sepeda anak-anak. Iya, Wim ya. Heboh gitu kan. Tagline-nya. Heboh. Iya. Oh iya, kawan-kawan yang lain ya bisa gabung di 424474 atau di 0855420912 nih. Iya, sembari kita menunggu ini juga yang mau gabung, yang sudah ada janji juga sama kita ya. Iya. Oke, Siapa coba nanti? Iya nanti lah kita. ada telepon, loh. ada telepon loh. Kita sapa dulu Ada dong. telepon, kita sapa yuk. Siapa ini? Tak Ninu. Selamat malam. Malam selamat. Punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra.
Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra.